Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi tematik kelas 1. Tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga, menghitung dengan jari. Nah, sekarang kita akan belajar cara membaca yang tepat. Mata adalah panca indera kita. Mata untuk melihat. Mata harus dijaga agar tetap sehat. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada 3 orang anak yang sedang duduk membaca buku. Posisi duduk saat membaca. Manakah posisi duduk yang benar? Coba kalian amati ya. Anak yang pertama duduknya tegak. Bukunya dipegang di atas meja. Anak yang kedua duduknya dengan posisi punggung agak ke belakang. Bukunya pun diangkat dekat dengan matanya. Sementara anak yang ketiga, posisi punggungnya agak membungkuk ke depan. Matanya juga dekat dengan buku. Menurut kalian, posisi duduk saat membaca yang manakah yang benar? Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Tepat sekali. Yang posisi duduknya tepat adalah yang pertama. Karena di sana ia membaca dan posisi duduknya dengan tegak dan benar. Sementara anak yang kedua dan ketiga, posisi duduknya kurang tepat karena punggungnya tidak tegak lurus. Jadi, duduk tegak membuat mata kita sehat karena ada jarak antara mata dengan bacaan yang kita baca. Nah, jarak dari mata ke buku saat membaca. Manakah posisi membaca yang benar dari gambar berikut ini? Anak pertama duduk tegak, buku bacaannya diletakkan di atas meja, sehingga jarak mata dengan buku lebih sesuai. Anak yang kedua membaca dengan membungkukkan punggungnya. Matanya lebih dekat ke arah buku. Sementara anak yang ketiga membaca sambil tiduran. Menurut kalian, manakah posisi membaca yang benar? Ya, betul sekali. Yang posisi membacanya benar adalah anak yang pertama. Anak yang kedua dan yang ketiga itu salah ya. Jadi, jika kalian ingin membaca buku, maka posisi membaca yang benar adalah seperti anak pertama. Duduk tegak dan buku diletakkan di atas meja, sehingga jarak antara mata dengan buku yang dibaca lebih sesuai sehingga bisa menyebabkan mata kita tetap sehat. Nah, atur jarak mata dan buku saat membaca ya. Tidak boleh terlalu dekat karena bisa merusak mata. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Lani dan teman-temannya sedang asyik bermain di taman. Benny menendang bola dengan kaki. Lani mencium bunga dengan hidung. Siti mengamati kupu-kupu di atas bunga. Dayu melihat burung-burung terbang. Edo bermain layang-layang. Semua kegiatan menggunakan anggota tubuh. Wah, tangan siapa ini ya? Berwarna-warni. Tangan anggota tubuh yang bermanfaat. Di tangan ada jari-jari. Jari-jari tangan banyak manfaatnya. Mari bernyanyi bersama teman. Mengenal nama jari sambil mengenal bilangan. Sekarang kita menyanyi sambil mengenal bilangan ya. Judul lagunya adalah Nama-Nama Jari.
ikuti Bu Rusni ya. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la. Bagaimana? Sudah tahu ya nama-nama jari? Jadi, yang pertama itu adalah ibu jari. Yang kedua namanya telunjuk. Yang ketiga namanya jari tengah. Yang keempat namanya jari manis. Dan yang kelima itu namanya kelingking. Oke, kalian sudah kenal ya nama-nama jari kita. Tugas di rumah, salinlah lirik lagu ini. Nyanyikan sambil direkam. Lalu kirim ke Bu Guru ya. Aku dapat berhitung dengan menggunakan jari. Ibu jari itu adalah 1. Ibu jari dengan telunjuk itu adalah 2. Apakah kamu bisa berhitung dengan jari? Ayo lakukan bersama temanmu. Berapa banyak jariku? Nah, di sini ada gambar jari-jari dan angka di sebelah kanan. Kalian harus menjumlahkan berapa sih banyak jarinya? Seperti contoh berikut ini. Jadi kalian harus pasangkan banyak jari dengan angkanya. Misalnya, di sini ada jari. Jumlahnya adalah 7. Maka kita harus mencari angka 7. Yang mana ya angka 7? Benar sekali. Ini dia angka 7. Lalu kalian pasangkan dengan cara menarik garis. Seperti ini. Mudah bukan? Nah, kalian tinggal pasangkan yang lainnya ya. Kalian hitung terlebih dahulu jarinya, kemudian kalian pasangkan dengan angka yang ada di sebelah kanan. Kalian kerjakan latihan ini di buku latihanmu. Nah, kamu sudah dapat menghitung benda dengan jari. Sekarang, ayo bantu Lani menghitung benda-benda di taman. Beri tanda centang atau tanda checklist pada lambang bilangan yang sesuai. Nah, contohnya adalah seperti ini. Di sini ada gambar bola. Berapa jumlah bolanya? Apakah 1? Apakah 3? Atau 2? Betul, jumlah bolanya adalah 1. Nah, ini dia 1. Kalian beri tanda centang ya. Lalu untuk gambar yang kedua, kita lihat ada Siti dan teman-temannya sedang bermain bola. Ada berapa anak yang sedang bermain ya? Coba kalian hitung. Nah, apakah ada 4, 5, atau 6? Betul sekali. Jumlah anak yang sedang bermain ada 5. Ini angka 5. Kalian centang tepat di atas angka 5. Berikutnya, ada Dayu dan teman-temannya juga sedang bermain. Jumlah mereka ada berapa ya? Apakah 3, 5, atau 2? Coba kalian hitung. Wah, kalian hebat. Benar sekali. Jumlahnya adalah 3. Ini adalah angka 3.
kalian harus centang di situ. Nah, untuk gambar yang berikutnya ada bunga, cantik sekali ya. Coba kalian hitung ada berapa jumlah bunganya. Apakah 7, 6, atau 9 ya? Betul, jumlah bunganya adalah 9. Kita centang angka 9. Lalu kita lanjut ke gambar berikutnya. Wah, ada burung terbang. Kalian coba hitung ya, ada berapa jumlah burungnya? Apakah 5, 7, atau 8? Wah, hebat. Betul sekali. Inilah angka 8. Kalian centang di atasnya ya. Nah, terakhir ada kupu-kupu. Cantik sekali ya warnanya. Berapa ya jumlah kupu-kupunya? Jumlahnya adalah ini dia angka 6. Wah, ternyata kalian sudah pandai semuanya. Nah, tugas di rumah carilah 5 jenis kumpulan benda yang ada di rumah kalian masing-masing. Lalu hitunglah dan tentukan berapa jumlah benda tersebut. Kerjakan di buku latihanmu ya. Wah, tidak terasa. Hari sudah gelap. Malam telah tiba. Siti harus tidur dengan lelap. Agar badan menjadi sehat. Besok bangun pagi-pagi, karena Siti akan belajar kembali bersama Bu Guru dan teman-teman. Sebelum berangkat tidur, Siti harus menggosok gigi supaya giginya sehat. Selain itu, Siti juga mengganti pakaiannya agar tidurnya nyaman. Nah, itulah kegiatan Siti saat malam hari ketika hendak pergi tidur. Baik, apakah kalian sudah siap? Ayo kita mulai. Pertama-tama, kita amati gambar berikut ini. Ada Siti, Dayu, dan Udin. Mereka tampak sehat ya. Kalian masih ingat, sebelumnya kita telah belajar tentang bagian-bagian tubuh. Nah, materi kita yang pertama adalah menjaga bagian-bagian tubuh. Tubuh harus dijaga agar sehat. Kalian tahu, ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Alhamdulillah ya, tubuh kita diciptakan dengan sempurna. Oleh karenanya, kita harus mensyukurinya ya anak-anak, yaitu dengan cara menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Nyanyikan dengan suara yang lantang. Ikuti Bu Guru ya. Judul lagunya adalah Ku Jaga Diriku. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku, hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam.
Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Nah, itulah lagu Ku Jaga Diriku. Bagaimana? Kalian sudah bisa menyanyikannya? Nyanyikan dengan semangat dan gembira ya. Nah, anak-anak, amatilah gambar berikut ini. Perhatikan lingkaran berwarna merah. Itulah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Jagalah tubuhmu dengan baik. Jika ada yang mau menyentuh bagian tubuhmu di lingkaran yang merah, katakan tidak. Atau laporkan kepada guru dan orang tua. Nah, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh adalah dibagi menjadi dua ya. Ada tubuh bagian depan, yaitu bagian mulut, dada, kemaluan, dan sekitar paha. Sedangkan ada juga tubuh bagian belakang yang juga tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ini dia, bagian bokong atau pantat. Nah, jadi siapa yang boleh menyentuh tubuh kita? Yang pertama, yang boleh menyentuh tubuh kita adalah kedua orang tua kita. Dan yang kedua adalah dokter. Itu pun harus ditemani oleh kedua orang tuamu ya, saat dokter memeriksa jika kalian sakit. Kalian harus tahu, katakan tidak saat orang lain ingin menyentuh bagian tubuh. Orang lain memperlihatkan bagian tubuh pribadinya. Orang lain menyuruhmu buka baju di hadapannya. Orang lain ingin merekam atau memberikan tontonan yang tidak sopan kepadamu. Ingat ya, jika hal-hal ini dilakukan oleh orang lain, katakan tidak. Nah, tugas kalian di rumah, tuliskan nama bagian tubuh yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain. Lalu ceritakan pengalamanmu dalam menjaga tubuh. Rekam dalam voice note, lalu kirim ke bu guru ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca yang tepat. Dayu sedang membaca buku di kelas. Cahaya di kelas terang. Dayu bisa membaca dengan baik. Amati gambar di bawah ini. Bagaimana cara memegang dan membalik buku? Pada gambar ada dua orang anak yang sedang membaca buku. Yang pertama, posisi duduknya sudah baik, yaitu duduknya tegak dan memegang buku di atas mejanya. Sementara anak yang kedua, dia membalik buku dengan kasar sehingga bukunya sobek. Nah, cara memegang dan membalik buku yang baik adalah gambar A. Kalian sudah bisa memegang dan membalik buku. Kalian harus perlakukan buku dengan baik supaya buku kalian tidak rusak. Balik dengan perlahan, gunakan jarimu, lalu pegang pojok buku tersebut sehingga kalian bisa membaliknya dengan pelan-pelan dan bukumu tidak akan rusak. Kalian tidak mau kan seperti anak yang nomor 2? Perlakuan kasar akan membuat buku rusak. Nah, sekarang amati gambar di bawah ini. Mata kita membutuhkan cahaya saat membaca buku. Nah, pada gambar berikut, gambar manakah yang cara membacanya sudah tepat?
Apakah gambar pertama atau gambar kedua? Betul sekali. Gambar pertama adalah gambar yang tepat saat membaca buku. Kenapa? Karena pada gambar pertama, cahaya atau penerangan untuk membaca buku cukup. Sementara gambar kedua, cahaya yang datang itu tertutup oleh buku. Hal ini bisa menyebabkan mata kita rusak. Jadi, jangan lakukan ya. Jika kalian ingin membaca, carilah tempat yang terang yang pencahayaannya cukup. Cahaya harus langsung mengenai permukaan buku. Ayo berlatih. Nah, praktekkan cara duduk dan membaca buku yang baik di rumah ya. Silakan difoto lalu kirim ke Bu Guru. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.